Monggo Bu Ibu. Saya izin off kamera ya sambil pumping. Ibu-ibu kok backgroundnya bagus. Iya. Ning anu Mbak di grup cobain jenengan persane. Oke, oke. Pengen ya Cahayu, pengen ya. Neng grup deh. Sudah download untuk kanvas bagiannya Bu Ibu? Sudah belum? Baru mau dibaca Bu Frida. Oke, siap. Urung metu. Sudah menemukan tautannya, Bu? Yang apa Bu Frida? Alur bagja itu. Tautan bagja. Oke, bisa di-download di ruang kolaborasi tadi. Iya, monggo siapa yang memimpin? Kita langsung saja monggo. Untuk visi yang sudah yang sudah disusun oleh masing-masing ibu-ibu itu bisa dikolabkan. Jadi bisa diramu menjadi satu visi yang baru untuk visi kelompok. Tetapi bisa juga mengambil yang menurut panjenengan visi itu sudah merangkum semuanya. Nah, itu juga bisa. Jadi monggo disepakati. Ini tentunya kan masing-masing ini ya, ibu-ibu belum tahu ini visinya apa. Sudah tahu apa belum? Kalau belum, ya silakan bisa bisa dituliskan di kolom chat atau misalkan ada salah satu yang presentasi buka Canva atau seperti apa biar sama-sama bisa melihat dan bisa mencermati semua. Monggo. Ini malah hilang ini. Mbak Natal sama Bu Ana. Nah, Sore Mbak. Belum tahu Mbak, ini saya masih kerja. monggo Mbak Dita bisa buka Canva nanti teman-teman biar bisa ngopi untuk visinya. Nggih, Bu Frida, sebentar.
Itu linknya saya tuliskan di ini, kolom chat. Untuk semua bisa buka Canva-nya. Sebentar. Terus. Di share screen, Mbak. Oh iya, iya, iya. Sudah, Bu. Sudah tampak. Monggo Ibu-ibu menuliskan visi yang sudah dibuat dalam Canva yang sudah dibuat Bu Dita. Nanti dikaji bersama-sama tiap visi itu supaya nanti ditemukan visi yang paling ini ya, yang paling bagus. Ya ujian sekolahnya. Dibuat per slide saja, Bu, biar tidak tumpang tindih nanti akhirnya. Oh iya. Saya slide 1 nggih. Bu Retno slide 2. Bu Dita. Ya. Ibu-ibu yang lain di slide berikutnya apa? Gimana ini Bu Frida? Monggo Mbak, silakan. Bu Ibu, monggo. Ayo siapa yang ingin ini apa namanya memimpin? Intinya nanti tadi tugas saya ini ya menguatkan saja. Tadi sudah disampaikan Pak Aam dari visi misi yang sudah panjenengan buat itu harus
harus dilahirkan atau diciptakan, dimunculkan satu visi untuk kelompok, bisa dari ramuan visi-visi yang ada atau mungkin satu visi yang sudah merangkum semuanya. Kemudian dari visi yang sudah ada itu nanti dibuat kalimat ini ya, kalimat prakarsa perubahan. Nah, untuk kalimat prakarsa perubahan itu ini ya, apa namanya, dalam bentuknya ini kata kerja, misalkan meningkatkan kemampuan apa gitu ya. Jadi karena apa namanya, visi itu kan banyak variabelnya dan tidak semuanya bisa langsung tercapai. Jadi dipilih salah satu. Misalkan contohnya punyanya tadi mana? Punyanya Budita. Beriman, bertakwa, kreatif, inovatif, berbudaya lingkungan. Nah, ini milih salah satu misalkan. Mana yang berbudaya lingkungan, misalkan berbudaya lingkungannya dengan apa. Nah, gitu nanti silakan yang dipilih itu salah satu saja. Nanti dibuat bagja. Jadi lebih spesifik ya. Jadi tidak terlalu umum. Jadi dari visi yang banyak variabelnya dipilih salah satu kata kerja meningkatkan apa namanya atau menciptakan budaya cinta lingkungan pada siswa melalui apa misalkan seperti itu. Oke, Bu, siap. Biasanya Bu Andriana yang memimpin. Saya tak juru ketik. Atau ibu-ibu yang lain, Bu Tunjung atau Maaf Bu Bu, Retno. ini Bu Santi, sebenarnya nggih. untuk sinyal Bu. Makanya tadi Pak Aam ngendikan tadi saya putus-putus nggak begitu jelas. Ini baru jelas karena Bu Frida mengulangi. Mau mimpin nanti malah saya yang nggak jelas nanti. Ini putus-putus ribut. Sudah jelas kok, Coba Bu ya, Ana. tapi Sudah saya jelas. off kamera nggih. Sudah jelas, tapi saya off kamera nggih. Maaf Udah. ya. Oke, siap. Biar mungkin Ya, siap-siap. ini. Nggih. Ya, berarti harus ketiga berapa nggih 5 orang nggih kita. Berlima nggih. Berlima apa berenam? Ini harus menuliskan visinya dulu ya berarti ya. Masih berapa ini yang menulis baru 1 2 3. Baru 2. Baru 1. Kita mungkin di bawahnya mungkin diberi nama nggih. Diberi nama apa yang kagungan visi ngeten pripun biar kita saling ya ngeten punya kagungan ibu kita yang ini nggih itu punya Bu Retno. Jadi kita tunggu Bu Santi dan Bu Tunjung. Bu Tunjung masih sholat Bu, jadi monggo nanti bisa menyusul. Oke, sudah. Bu Santi. Atau sambil menunggu, coba Bu Dita bisa buka untuk kanvas bagjanya, Bu. Mungkin teman-teman sudah paham alurnya nanti mengerjakan bagja. Bu Dita sudah download kan ya? Mungkin ibu-ibu sampun wonten sing download. Di ruang kolaborasi, Bu. Di atasnya virtual board itu ada tautan bagja.
Sudah terdownload tapi masih muter-muter. Berarti ini di stop nggih Bu Fida, yang ditampilkan yang Bagja. Nggih, sambil nunggu teman-teman Oh, nggih. untuk menyelesaikan itu. Nggih, nggih. Monggo Bu Tunjung, visinya ditulis dulu. Di halaman paling yang paling belakang, nggih. Oh, di Ini anu ini Oke. nggih. Linknya Bu Canva. Gita niki nggih. Iya, betul. Siap, siap. Nanti setelah itu kita lihat ini, apa itu prakarsa perubahannya. Nggih, siap Bu.
Kalau 5-5-nya sudah, yang kembali ke visinya saja dulu, Bu. Ya. Iya. Tapi kita lihat bacanya itu nggih, kerangka tahapan itu membuat pertanyaan utama. Kita mau perubahannya gimana? Kita gitu. Bu Ana suaranya hilang. Halo, nggih. Nggih, Bu. Nggih, sampun. Sudah ya. Sambil menunggu Bu Santi dan Bu Tunjung, berarti kita dari ini kan kita awali dengan tahapan yang pertama, yaitu buat pertanyaan utama. Nah, itu berarti kita harus mikir perubahan apa yang mau dialami. Yes, kita lihat kekurangan dan dulu. Kalau tadi hanya memang berdasarkan perubahan, kelebihan dan kekurangan. Tapi karena kita ini bersamaan dari masing-masing yang berbeda, mungkin buat aja bagaimana kalau perubahan mungkin secara anggap aja kita sebagai dari satu lembaga yang akan kita kira itu. Bu Ana putus-putus nggih. Sinyalnya mungkin lemah. Iya, maksudnya. Iya. Nggih. Halo? Halo? Sudah? Nggih, Bu Ana. Nggih, lancar. Oh, putus-putus. Makanya saya nggak berani mimpin, putus-putus, monggo. Betul jangan saya tak ngikut. Ini jaringannya di sekolahan. Nggak, ini Telkomsel kok. Nggak, kalau di rumah enak. Monggo saya ngikut aja. Jaringan Nih, monggo Bu Dita. Mungkin yang sudah baca apa modulnya, baca materinya. Saya ini sambil baca, jadinya belum begitu paham. Monggo Bu Dita atau Bu Retno. Sama aja nggih, Bu Retno, monggo. Iya, saya juga baru belajar kemarin. Mungkin ini kan untuk mungkin kalau gimana? Monggo Bu Retno, monggo. Ya, mungkin kita tentukan dulu aja. Mungkin ya, ini kan kita udah menulis semua visi yang 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin kita ramu seperti apa yang disampaikan Bu Frida. Kita ramu, kita berandai kalau kita itu dalam sebuah lembaga yang sama, kita akan menciptakan sebuah visi di mana apa kita baca-baca dulu visi dari visi pertama sampai ke-5, kemudian kita pilah-pilah, kita ramu lagi bagaimana visi yang akan kita ciptakan. Setelah nanti visi tercipta, baru kita nanti akan menentukan pertanyaan prakarsa perubahan berdasarkan visi yang sudah disepakati. Jadi mungkinlah langkah pertama yang kita awali adalah kita tentukan dulu dan kita ramu visi apa yang akan kita ciptakan dalam kelompok kita. Baru dari visi nanti setelah teramu dengan baik, kita baru bisa menentukan pertanyaan prakarsa perubahan berdasarkan visi tersebut.
Bagaimana Ibu-Ibu, apa kita baca dulu satu persatu mulai dari Bu Dita, saya, ketiga, 4, 5. Mungkin dari Bu Dita dulu Nggih. visinya dibaca. Nggih, Bu Retno. Ini visinya, visi dari saya. Terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, kreatif, inovatif. Tadi Bu Frida arahannya diambil salah satu, terus yang ini lebih spesifik gitu. Oke, monggo selanjutnya Bu Retno. Iya, kemudian visi saya, kita lanjutin slide-nya. Oh ya. Oke, monggo. Visi saya terwujudnya peserta didik berkarakter Pancasila, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya, nah, karakter dari mungkin Bu Rita suaranya putus-putus, kita baca sendiri aja terwujudnya. Ya, Bu Natal, mungkin Bu Natal. Halo Bu Natal. Kita baca bersama aja ya kalau gitu. Bu Natal mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meraih prestasi. Yang terakhir dari Bu Tunjung. Monggo Bu Tunjung. Terwujudnya generasi hebat. Generasi hebat itu generasi yang religius, mandiri, berkarakter, dan cinta tanah air. Nah, ini tadi kan kita udah baca dari visi pertama sampai ke 5. Ini bagaimana kita sepakati di sana aja Bu Dita di slide yang ke-6. Ini kesepakatan kita, visinya bagaimana kita bikin di slide apa, tampilkan di slide ke-6, kesepakatan visi kita. Nah, ini kan kita udah ada 5 visi. Nah, kalau menurutnya Bu Frida, ini itu kita ambil salah satu saja atau boleh beberapa, misalkan mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, seperti itu, atau hanya satu saja Bu Frida? Kalau untuk visinya boleh beberapa variabel. Hanya saja nanti untuk membuat kalimat prakarsa perubahannya dari visi yang beberapa variabel tadi diambil satu saja. Jadi yang dispesifikan itu yang kalimat prakarsa perubahannya. Kalau yang visinya monggo disepakati. Oh ya, berarti divisi itu boleh panjang, maksudnya tidak satu variabel aja, tapi nanti yang di alur bagjanya diambil salah satu begitu Bu Frida? Iya, betul sekali. Nanti teman-teman kalau masih bingung terkait dengan penyusunan bagja, itu di eksplorasi konsep itu sudah ada contoh penyusunan bagja. Kalau tidak salah di slide yang ke-7. Jadi nanti setelah menemukan visi, kemudian teman-teman sudah menentukan kalimat perubahannya, nanti untuk pengisiannya seperti apa bisa dilihat dulu sebentar ya. Untuk contohnya di eksplorasi konsep, baru nanti teman-teman bisa mengembangkan sendiri berdasarkan contoh. Tapi kalau sudah mantap, sudah paham ya langsung saja. Monggo saya serahkan lagi kepada Bu Retno. Monggo Bu Arum. Iya, terima kasih Bu Frida. Mungkin lebih baik kita pelajari bareng-bareng saja Bu Dita. Bu Dita tolong ditampilkan yang contohnya. Kita udah download belum? Usul Ya, deh Bu. Bu siapa Bu Arum. Mungkin kalau Iya, Bu Ana. bisa kita rangkum dari visi teman-teman itu, dari 6 visi itu. Mungkin yang sama kita ada yang sama, nggak ada yang beberapa yang sama. Mungkin kalau kita rangkum, kita Kita ramu lagi Bu Ana.
Halo Bu Ana, suaranya menghilang. Hilang lagi, sinyal hilang lagi. Maaf. Mungkin begini, yang sudah saya rangkum dari visi dan misi visi teman-teman, ada beriman dan bertakwa, kreatif. Bu Dita bisa minta tolong diketikkan rangkumannya Bu Ana, nanti sekalian kita ramu bersama-sama. Bu Ana bisa diulangi lagi. Prestasi, mandiri, Bentar Bu berkarakter Ana, baik, bentar. kritis, mengikuti perkembangan zaman, religius, Bu Ana, cinta tanah air. Itu yang sudah. pelan-pelan. Halo, Bu hilang Dita lagi. Bu Dita proses pengetikan Bu Ana satu-satu. Pripun, Yang Bu? pertama Maaf. tadi jangan kecepatannya agak dikurangi Bu Ana. Kita masuk satu gigi satu aja Bu Ana. Kecepatannya Yang pertama tadi Bu Ana tolong diulangi lagi. beriman dan bertakwa. Ya, sebentar. Bu Beriman Dita, dan bertakwa. beriman dan bertakwa. Sebentar Bu Ana, pakai gigi 2 apa gigi 1 aja Bu Ana. Beriman dan bertakwa. Lanjut Bu Ana. Kreatif, Kreatif, Bu Dita. inovatif, Inovatif. terus selanjutnya Iya Bu Ana, bisa diulangi. Beriman dan bertakwa, kreatif, inovatif. putus lagi. Ya. Berbudaya Tadi udah beriman dan lingkungan yang bertakwa. mencerminkan, Ding. Budaya lingkungan yang mencerminkan P3, profil pelajar Pancasila. Enggak itu digabung apa bisa dipilah-pilah Bu Ana? Misalnya beriman dan bertakwa, Sudah. kreatif, inovatif, terus apa itu namanya? Sudah. Maksudnya, oh iya ya, profilnya udah masuk. Beriman dan bertakwa, kreatif, inovatif, berbudaya lingkungan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Tadi Ya. Bu Frida tadi menginformasikan kalau boleh menggunakan kata-kata mewujudkan. Berarti yang paling depan kalau mewujudkan peserta didik yang maaf. Ini beribun. inventarisir nggih. Dari yang diinventarisir itu nanti mana yang kita ambil? Misalkan itu ada iya, diinventaris dulu. Ini belum sebuah visi nggih. Masih diinventaris dulu. Iya, ini masih didatang kita tulis bersama-sama nggih. Mungkin baru nggih. Apa berkarakter Pancasila. Nah, dari yang diinventaris itu yang lebih utama yang mana yang akan kita buat untuk melakukan perubahan. Begitu maksudnya tadi. Maaf ya. Oh iya, iya Bu Ana. Tadi Bu Frida tadi boleh dalam visi itu kita banyak seperti ini, tapi nanti dalam yang ini visinya kita boleh banyak seperti ini, tapi nanti diambil salah satu seperti itu Bu Frida. Halo Bu Frida. Ya, untuk prakarsa perubahannya diambil satu. Ya, tapi untuk visinya kita boleh panjang seperti ini ya Bu Frida. Boleh terwujudnya peserta didik yang misalnya mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ditambahin misalnya biar sekalian kepada siapa. Mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, inovatif, berbudaya lingkungan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Mungkin seperti itu udah mencakup semua visi atau mungkin dari ibu-ibu yang lain ada masukan? Dari misalkan dari provinsi. Oh, perpanjangan. Masih kepanjangan, Bu. Ya, masih kepanjangan. Yang lain. Ya. Kalau monggo Bu Dita ditulis. Nggih, maaf.
Mungkin yang saya sampaikan ini ditulis dulu. Nanti kalau di share screen itu nanti kita sama-sama kita edit mana yang maksudnya dari beberapa itu kan ada yang lebih prioritas, yang mana dari yang bukan prioritas nanti yang didal aja, ngeten. Gimana? Oh gitu. Ini Oke. kita maksudnya Apa baru kita ya kita inventaris yang set dulu ya. iya. Iya, Ditulis iya aja Bu dulu Retna. nanti kita pikir bareng-bareng. Gitu ya Bu Retna ya. Nggih, maaf. Ini Bu Pancasila Retna. terus Nggih. ya, prestasi Bu Dita. Prestasi mandiri, berkarakter baik sama karakter Pancasila itu sama ya. Terus kritis, Bu. Kritis. Kritis. Mengikuti perkembangan zaman itu sudah sama dengan yang atas. Religius. Religius itu bertakwa sama nggih? Religius Ya, nggak sudah usah. sama Terus, yang bertakwa Bu Ana. Ya mungkin bisa ya, cinta tanah air. Iya. Sama cinta tanah air. Nah, dari situ untuk melakukan perubahan apa yang maksudnya visi apa yang sangat urgent untuk melakukan perubahan ya kan. Kalau selama kita belajar modul 1 sama 2 ini tadi kemarin kan intinya anak-anak itu belajar sesuai kodrat alam dan zaman untuk mengikuti perkembangan zaman dan anak berpusat pada anak. Nah, mungkin kalau kita mungkin semua lembaga intinya adalah berpusat kepada anaknya itu nggih. Setuju mboten? Maksudnya pembelajaran yang kita lakukan adalah pembelajaran yang berpusat pada anak. Setuju nggih? Nah, dari situ ya dari berpusat kepada anaknya itu berarti kira-kira mana kata-kata yang bisa kita ambil agar tidak terlalu panjang ya wis ayo kita pikir bersama. Monggo Bu Retno. Kalau yang pertama mungkin bisa disepakati Bu Ana, yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa ini harus terpatri dalam diri anak-anak. Kalau mereka harus ada, ini harus ada. Ya, kalau mungkin kreatif, mungkin gimana ibu-ibu kalau ini udah maksudnya yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa ini kan, ya ini harus ada dalam diri anak-anak gitu. Nah ini untuk yang kreatif, inovatif. Kalau berbudaya lingkungan ini kan kita biar sesuai dengan kodrat alam ya, berbudaya lingkungan mungkin ini kalau menurut saya nanti boleh bapak, boleh ibu-ibu nanti boleh berpendapat kalau menurut saya yang beriman dan bertakwa ini, terus yang berbudaya lingkungan sama profil pelajar Pancasila. Berbudaya lingkungan itu di jenengan merah Bu Dita. Budaya lingkungan yang ya. Tapi jenengan merah. Budaya lingkungan. Terus mungkin monggo Bu Tunjung, saya kok lupa. Monggo yang lain Ibu. Nggih, monggo Bu Ana. Kalau prestasi itu selama ini kan kita sebenarnya prestasi ada ya. Walaupun kita tidak, tapi kalau anak yang merdeka itu kan sebenarnya ada prestasi ya. Benar nggak? Benar nggak? Tapi walaupun begitu, walaupun merdeka, tapi kan maksudnya di lembaga, di dinas, atau tetap masih mengadakan lomba. Nah, untuk itu monggo untuk prestasi kita sepakati tetap dipakai atau tidak. Ya, monggo ibu-ibu yang lain mikrofonnya boleh diaktifkan semua, nanti kita bisa bareng-bareng berdiskusi. Kalau kreatif inovatif itu sudah diwakili dengan kritis bagaimana Bu? Kreatif dan inovatifnya itu sudah diambil dari kita ambil salah satu yang kritis, sudah mencakup kreatif inovatif. Kritis. Atau kalau misalkan diambil yang inovatif aja gimana? Kalau inovatif itu kan yang inovatif kan? Iya. Kalau kritis itu mana kalau bikin visi kata-katanya gimana gitu. Monggo Bu Natal. J sampun manut. Itu kalau jangan manut Bu Ana, kita diskusi bareng-bareng. Kan di situ mencerminkan profil pelajar Pancasila. Nah, misalnya tidak usah ditulis profil pelajar Pancasila, tapi kan itu implementasinya kan sudah ada, seperti beriman bertakwa itu kan sudah menunjukkan profil pelajar Pancasila. Kan pripun nggih?
Oh, seperti itu. Oke, gimana ibu-ibu yang lain? Mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa di profil berarti mencerminkan profil pelajar Pancasilanya di skip ngoten Ibu Tata. Misalnya menurut saya kan itu panjang, padahal kan di atasnya itu sudah beriman bertakwa, itu sudah menggambarkan. Kemudian mandiri, kritis juga, cinta tanah air juga. Maksudnya kalau tidak usah dituliskan begitu, tetapi kan itu sudah ada, itu gimana? Nggih, Bu, setuju. Setuju Bu Santi. Niki rada ruwet niki. Saya nggih ruwet perkara jaringan niki saya gak fokus. Lah, Tak ngerti. Lain ibu-ibu pendapatnya mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, inovatif. Kalau ini yang ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan. Ipteknya tadi ada yang menuliskan tentang iptek apa enggak ya visi di ibu-ibu tadi? Sudah, Ini kan saya nanti gimana Bu? Ana. Ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, iya, iptek ilmu dan ya. ilmu pengetahuan. Iya, iptek. Mungkin iptek bisa dimasukkan. Jadi nanti anak ada Ya. kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi mewujudkan studi yang beriman dan bertakwa Tuhan Maha Esa, inovatif, menguasai iptek. Ya. Bu, profil pelajar Pancasila dibuang, ipteknya dimasukkan ya sama aja gitu. Wow, minggu. Iya, itu nanti yang prestasi mandiri krisis cinta tanah air mungkin bisa dihilangkan karena kan kita mungkin tidak jadi jangan panjang-panjang. Kalau saya berpendapatnya gini, mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, inovatif, menguasai iptek, langsung gini, sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi nanti itu kan beberapa itu tuh sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila kan ada 5. Jadi biar mencakup itu gitu loh. Jadi yang lain itu sesuai dengan profil pelajar. Jadi mewujudkan serta diri yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, inovatif, menguasai iptek dan berbudaya lingkungan yang sesuai sesuai profil pelajar Pancasila. Coba nanti monggo nanti kalau mau direvisi. Jadi nanti kalau profil pelajar Pancasilanya kan tidak ditulis semua, tapi karakter-karakter yang ada dalam visi itu mencakup pada profil pelajar Pancasila. Pripun? Ipteknya tidak boleh disingkat Bu. Oh iya. Ipteknya enggak boleh teknologi nggih. Nah, tadi ketiganya Bapak Fasil kan jangan disingkat nanti nanti kalau nggak disingkat tambah panjang. Apa ada kata apa ya yang bisa menggantikan iptek biar nggak terlalu panjang? Menguasai teknologi, nanti ilmu pengetahuannya belum. Apa iptek dalam kurung dan sesuai dengan kodrat zaman. Iya, jadi nanti biar agamanya dapet, terus kodrat alam sama kodrat zamannya dapet, terus nanti berbudaya lingkungan kan nanti kita sebanyakan Kota Madiun kan sekolahnya Adiwiyata, jadi langsung bisa masuk di Adiwiyata. Duh, mengingatkan Adiwiyata saya. Iya. Ilmu pengetahuan, ilmu langsung aja Bu Dita langsung diubah ilmu pengetahuan ya teman, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Oh iya, langsung ngoten nggih Bu Ana. Mewujudkan serta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, inovatif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berbudaya lingkungan sesuai profil pelajar Pancasila. Panjang. Ya udah enggak apa-apa terus dulu. Ya ditulis dulu nanti kita koreksi bareng-bareng lagi. Itu nanti kalau kata-katanya intelektual itu loh Bu, kita menyampaikan ke orang lain itu yang sulit. Nah tapi Bu, kodrat zamannya harus masuk loh Bu Natal. Lagi maksudnya nanti mesti orang itu bertanya setiap kata itu. Misalnya yang dimaksud dengan ini, enggak mesti tanya itu. Aku ora hafal ya, nanti kita jawab bareng-bareng lah Bu. Mewujudkan serta didik yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Maha Esa, inovatif, menguasai ilmu pengetahuan teknologi, serta berbudaya lingkungan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Yang itu dicoba dihapus dulu aja Bu Dita.
Nanti gimana nanti coba? Kalau malah Iya. merangkum mewujudkan peserta didik yang memiliki apa profil Pancasila apa gabungannya apa nggih Bu? Yang ya, kalau profil pelajar Pancasila kan sudah mencakup semuanya itu sebenarnya. Iya, Gitu. iya. Di profil profil pelajar Pancasila ada beriman, bertakwanya, ada kreatifnya. Iya, Nah iya. itu. Mewujudkan peserta didik yang ini sesuai profil pelajar Pancasila yang berbudaya lingkungan. Masa enggak? Nanti kalau seperti itu nanti malah cakupannya luas Bu Ana. Nanti kalau itu kan apa? Pelajar Pancasila kan ada 5. Gimana Iya. ya? Oke. Coba Yaudah, itu dulu aja kita ya. aja. Itu kan peserta didik yang beriman, bertakwa, dan Maha inovatif, menguasai iptek, serta berdaya lingkungan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Bu Frida, ini sudah diramu sedikit, mungkin ada polesan-polesan atau masukan Bu Frida atau ibu-ibu yang lain. Kalau inovatifnya di skip sudah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi itu sudah termasuk inovatif. Masuk enggak? Oh iya ya. Mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa pada Tuhan Maha Esa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdaya lingkungan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Ya bisa, biar lebih agak singkat ya Bu ya. Masih panjang tadi. Walaupun masih panjang. Iya sampun. Ya sudah itu aja. Monggo ibu-ibu yang lain monggo. Budita padanya diedit pada, ini masih peda. Sekarang kita tahapannya ke Bagja. Berarti slide selanjutnya kita ke itu malah sebelumnya pernyataan apa pertanyaan? Pernyataan prakarsa perubahan berdasarkan visi yang sudah disepakati. Kita kan sudah menyepakati itu. Terus kita bikin pernyataan. Ya, pernyataan apa pertanyaan tadi? Sebentar saya lihat screenshotan saya. Pertanyaan utama. Pertanyaan. Pertanyaan apa pernyataan? Kalimat prakarsa perubahan, Bu. Kalimat prakarsa perubahan. Oh ya, kalimat prakarsa perubahan. Ya, Bu Frida. Iya. Kalimat prakarsa perubahan ya. Oh iya ya. Monggo Bu Dita minta tolong diketikkan kalimat prakarsa perubahan berdasarkan visi yang sudah disepakati. Ngoten Bu Frida. Atau ngeten mawon. B itu kan B toh, bagiannya B, prakarsa B. B-nya prakarsa perubahan. Nanti langsung bawahnya kalimatnya apa langsung ngeten mawon. Jadi Kalau gini gitu Bu, gimana? Bagja itu adalah alurnya untuk melaksanakan prakarsa perubahannya itu. Iya. Jadi prakarsa perubahannya apa dulu, baru nanti dibuat menggunakan Bagja. Oh. Iya Bu Frida. Prakarsa. Berarti ini yang slide selanjutnya ini prakarsa dulu, baru setelah prakarsa baru ke Bagja nggih? Iya, sip, betul. Iya, Bu Dita minta tolong diketikkan kalimat prakarsa perubahan berdasarkan visi yang sudah disepakati. Bu Dita ini ahli di bidang Canva.
Bu, mohon izin saya berpendapat dulu ya, nanti bisa di-editing lagi untuk kalimat prakarsa perubahan berdasarkan visi. Nanti biar saya berapa dulu, nanti monggo kalau mau di-editing untuk kalimat prakarsanya. Atau mungkin langsung ada masukan-masukan. Mboten Bu Ana, Bu Natal, Bu Tunjung. J, siap. Ya, kalimat prakarsa perubahan berdasarkan visi yang disepakati dengan mewujudkan peserta didik Budita, ya. Makasih Budita yang gercep. Dengan mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, apa tadi lupa saya. Budita tolong dulu nanti tak apa saya fotonya Budita. Saya nggak hafal tadi yang slide sebelumnya. Benar, saya tak buka juga yang kanvanya Budita tadi. Ya, mewujudkan peserta didik. Sampai Budita, dengan mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka akan memunculkan peserta didik yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi saya kok ya bingung. Dengan mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, maka akan memunculkan peserta didik yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta berbudaya, kok langsung gitu. Gimana ya, Bu? Mungkin ada pendapat saya bingung membuat. Dengan mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Maha Esa, maka akan memunculkan peserta didik yang menguasai iptek, sehingga kelak mereka akan apa ya? Yang masuk kata-kata budaya lingkungan itu. Gimana Ibu-ibu bikin? Saya soalnya belum terlalu paham yang kalimat prakarsa dengan mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, terus menguasai iptek, berbudaya lingkungan, terus memiliki profil pelajar Pancasila. Dengan mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Maha Esa, maka akan memunculkan peserta didik yang menguasai iptek, sehingga kelak mereka akan masuk ke budaya lingkungan. Ini kata-katanya apa ya? Sehingga mereka kelak mereka akan berbudaya lingkungan, ngoten. Ibu, sebentar. Nggih. Pripun Bu Frida? Coba untuk contohnya prakarsa perubahan dibuka dulu. Oh iya. Prakarsa di eksplorasi konsep. Jadi nanti biar lebih paham lagi. Iya Bu. Kemarin baca, sekarang lupa Bu Frida. Meramu prakarsa. Ada 4 contoh di situ sudah ada. Bentar Bu Frida baca lagi nih. Di slide show aja. Di share kok slide show sampai. Di share screen. Biar nanti sama-sama sambil menguatkan kembali.
Yang contohnya, Bu Dita. Itu yang kanvas kosong, yang contohnya. Coba dibuka di LMS, di eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep yang di nomor 7. Halo, Miss. Berarti kalimat prakarsanya disesuaikan seperti ini ya Bu Frida. Ini contohnya mendapatkan lingkar pinggang ideal. Berarti kita nanti mewujudkan yang tadi berdasarkan profil pelajar Pancasila tadi. Itu nggih Bu Frida? Ya, jadi tadi kan di visi yang sudah dibuat, tadi kan beberapa variabel. Ada apa tadi? Beriman, kemudian ada berbudaya lingkungan, ada apa itu. Nah, dipilihlah satu saja. Jadi Oh nanti iya ya. lebih spesifik. Karena kan itu kan proses ya. Artinya nanti untuk Iya. visi itu biar bisa terlaksana semua itu kan butuh proses dan memang kalau misalkan idealnya masing-masing variabel itu bisa satu bagja. Jadi ada banyak kegiatan yang bisa dilaksanakan untuk mencapai visi itu. Nah, kalau tugas ini kan memang supaya teman-teman ada gambaran kan cukup satu saja diambil dari visi itu mana variabel yang kemungkinan bisa mudah untuk panjenengan atau misalkan wah ini loh yang menarik. Nah, untuk dibuat sebagai prakarsa perubahan untuk kelompok kita seperti itu. Yang menjadi kalau menurut saya yang bagus yang ciri khasnya juga boleh ya potensinya kita itu kan yang beda dengan daerah lain misalkan apa gitu juga boleh Bu di antara itu tadi. Monggo. Saya kembalikan lagi. Ya, terima kasih Bu Frida penjelasannya. Gimana Ibu-Ibu, kita tadi divisi kita itu ada mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berbudaya lingkungan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kita spesifiknya kemana yang mungkin beda, yang sesuai apa? Lingkungan, ngoten. Ingkang penting yang akan kita ambil. Berbudaya lingkungan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kurang spesifik kah? Kalau itu sebenarnya mencakup keseluruhannya kalau itu Bu. Iya, berbudaya lingkungan. Yang akhir ya Bu ya, berbudaya lingkungan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Bagaimana Bu Dita, Bu Tunjung, Bu Natal. Halo Bu Natal. Bu Tunjung, gimana Bu? Kita ambil salah satu yang mana yang mau kita buat bagja, buat pernyataan utama dan lain sebagainya. Yang mana? Mungkin sementara kita ambil itu aja, Bu. Besok kan kita ketemu lagi. Nah, kita ramu lagi bersama-sama nanti. Mungkin kita ambil satu dulu itu aja. Yang itu, yang apa? Berbudaya lingkungan, apa tadi?
berbudaya lingkungan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti yang depan itu udah mencakup semua profil pelajar Pancasila. Besok kita ramu lagi. Oke, Bu Ana dan kawan-kawan. Monggo Bu Dita kita ketikkan aja dulu aja. Nanti selanjutnya kita ramu barang-barang lagi. Apa? Siap. Aduh, Nggih. Sudah Bu, ini ini tampil. di stop. Iya, apa gimana Bu Frida? Ini oh ya, ini buka buat apa? Dua tampilan nggak bisa, berarti langsung di apa kita baca dulu aja ini kan yang pertama yang harus dilakukan untuk membuat pertanyaan umum. Atau langsung diisikan di Canva-nya saja kalimat prakarsa perubahan visi yang disepakati, berarti itu langsung diambil yang berbudaya. Kalau sarannya tadi kan Bu, ambil salah satu spesifik kan, berarti berbudaya lingkungan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Ngeten Bu Dita. Nggih. Ini berarti langsung di Canva-nya aja. Maaf ya Bu Dita, merepotkan panjenengan. Share screen, stop screen. Berbudaya lingkungan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Maksudnya ini semua dihapus apa bawahnya ditambah gitu? Dihapus, diganti berbudaya lingkungan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kita ini berarti kalimat prakarsa perubahannya berbudaya lingkungan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Sementara ini dulu, terus nanti kalau memang nanti ada ide atau ada masukan kita ramu lagi. Sementara ini dulu, terus slide selanjutnya Bu Dita, tahapan bagja. Dianu aja Bu, diduplikat slide aja langsung. Ya, tahapan BAGJA. Tahapan bagja akan ditengahin, terus slide selanjutnya satu. Nanti jadi per slide nanti per tahapan Bu Dita. Nah, yaitu tahapan bagja. Terus slide selanjutnya yang tahapan bagja yang pertama buat pertanyaan utama atau Devin. Halo. Ya Bu Dita, terus yang slide selanjutnya tahapan bagja yang pertama. B langsung gitu aja Bu Dita. B buat apa? Tadi kan slide pertama tahapan bagja. Nggak usah dikasih ya nggak apa-apa satu. B buat pertanyaan utama atau Devin. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan
buat pertanyaan utama Bu Dita. Utama. Dalam kurung defini. Defini D-I-F-I-N-E. D-E F-I-N-E. F. D-E-F-I-F-F bukan V, F. Oke. Terus berarti nanti bawahnya pertanyaan sama tindakan. Ngoten. Pertanyaan. Ya Bu Frida. Tadi Ini menurut Iya, saya pakai kanvasnya pertanyaan. saja, Bu, biar minat. Biar mudah yang tadi udah langsung pakai pakai kanvas, kanvas. Bu Frida. Ya, pakai kanvas. Karena itu kan nyambung. Oke. Ada 3 kolom itu nyambung. Oh, iya, Nanti iya. untuk Oh, berarti kanvas. kanvasnya itu kan di PPT ya kalau tidak salah ya. J PPT. Jadi nanti untuk visi dan misinya nanti masukkan ke PPT-nya juga langsung jadi nanti. Monggo. Oh, iya, Bu Frida. Saya kira nanti per slide satu-satu ngoten. Ya, mungkin lebih cepat yang jadi Bu Frida tadi yang Canva nanti dimasukkan di situ. Kok Canva apa tadi PPT kanvasnya? Ada pertanyaan sama tindakan. Langsung di kanvasnya bagi. Nggih. Nggih Bu Dita, langsung share screen kanvas aja. Nggih. Gitu kan Bu Retno nggih. Pripun Frida, kanvasnya dimasukkan di Canva atau kita bikin kanvas dulu baru nanti ditempelkan di Canva? Langsung ke kanvasnya saja, Bu, diisi di kanvasnya. Oh, iya iya. Nanti untuk presentasi gampang, nanti bisa jenengan pikirkan terakhir mau nanti presentasi iya. pakai Canva atau PPT, yang penting sudah terisi lebih dulu seperti itu. Kalau menurut saya lebih efektifnya seperti itu, monggo. Iya Bu Frida. Tadi kita langsung ke apa tadi kanvasnya yang budget tadi Bu Dita. Jadi ini di stop screen langsung kita kan tadi udah menentukan apa tadi pernyataannya tadi, terus kita langsung mengisikannya di kanvas tadi. Mohon maaf Dita, ini kan tadi di grup udah dibagikan sama Pak Aam yang kanvas. Ini bisa panjenengan lihat di WA webnya panjenengan terus download baru di share. Ya Bruda, yang di kanvas maksudnya yang di share Pak Aam di grup ya? Oke, yang di-share Pak Aam itu lebih lengkapnya. Jadi dari prakarya perubahan tadi memang lewatnya atap, nggih, tapi tadi informasi di awal
Kita nggak usah pakai atap, langsung bagja. Jadi itu tadi yang di share sama Pak Am, bisa di-download. Nanti untuk atapnya nanti monggo nanti bisa dijelaskan sama Pak Am mau dikerjakan tidak. Yang pasti bagjanya dulu panjenengan kerjakan dulu. Oh, seperti itu. Berarti yang kanvas yang kita pakai dari LMS saja ya Bu Frida, sementara. Oke, monggo bisa. Itu kan di Pak Am itu kan juga ada bagjanya, Bu. Jadi Iya. nanti kalau misalkan atapnya nggak dipakai, tinggal di del-del juga. Kalau misalkan nanti ternyata masih ada waktu atapnya dikerjakan juga tinggal ngerjakan saja. Oh, Monggo. berarti kita konsen pakai punyanya Pak Aam dulu, terus atapnya kita skip dulu, kita kerjakan yang bagja dulu, ngoten Bu Frida. Oke. Ini Bu Dita, di-share yang dari Pak Aam dulu aja Bu Dita. Pakai yang ini nggih Bu? Prakarsa Bu. Pertanyaan mungkin tadi kan yang diambil adalah berbudaya lingkungan nggih. Berarti apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang apa tadi? Bentar. Paknya yang kanvas saya. Aku ada Pak Maiki ngomongin kemarin, karena Pak RT panggil Pertanyaannya baru itu apa? Pendapat saya ya Bu. Pertanyaan apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan peserta didik? Apa yang harus dilakukan untuk peserta didik yang berbudaya lingkungan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila? Apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berbudaya lingkungan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila? Tapi ini kok yangnya dua. Apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berbudaya lingkungan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila? Bagaimana Ibu pertanyaan seperti ini atau bagaimana ya? Apa yang dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berbudaya lingkungan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila? Ini apa pertanyaannya sesuaikan dengan apa tadi? Prakarsa tadi ya? Betul ya? Bu Dita, maaf agak dibesarkan bisa? Ya. Seperti ini ya Bu Ana. Kalimat pertanyaan dari kalimat prakarsa tadi. Kan tadi kalimat prakarsa yang kita sepakati kan tadi berbudaya lingkungan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Pertanyaannya apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berbudaya lingkungan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Tapi kok kalimatnya yang-yangnya kok dua. Kok gimana gitu kalau dibaca? Kurangi yangnya. Yang Untuk mewujudkan peserta didik berbudaya lingkungan yang mencerminkan profil yangnya itu dihapus. oh ya, yang.
itu harus satu, harus satu nggih kalau pertanyaan utama ya. Nggih, begitu ya? Pertanyaan Daro Bagja ini bukankah harus Hanya sesuai dengan apa tadi? Iya. Sesuai dengan prakarsa itu atau bagaimana? Maaf Bu Ana, saya juga baru belajar kemarin. Sama, saya juga. Kalau menurut saya memang untuk melakukan perubahan itu apa yang harus dilakukan? Jadi Iya. pertanyaan melakukan perubahan itu. Iya, Ya, tadi kan kita kan kalimat prakarsa yang kita sepakati kan tadi peserta mau jawab tadi yang budaya lingkungan yang menjalankan proses belajar Pancasila. Berarti pertanyaannya apa yang dilakukan untuk mewujudkan peserta didik sesuai kalimat prakarsa tadi, terus tindakannya bagaimana? 5 menit Itu lagi Bu aja Dita. kita karena kita pakai yang itu dulu. Nanti Iya. misalkan di jantung nanti pada tahapan keberapa ada perubahan kita benahi di awal. Tapi sepertinya itu sudah Iya. bisa dimasukkan Bu. Iya. Terus ketindakan Bu Dipakai. Dita. Iya. Itu kan pertanyaannya apa yang dilakukan untuk mewujudkan pendidik yang budaya lingkungan yang menjalankan profil pelajar Pancasila. Mungkin tindakannya mengajak rekan sebentar Bu Dita, jangan dulu. Mengajak rekan guru lain misalkan untuk berkolaborasi dengan teman sejawat, berkoordinasi dengan kepala sekolah, pemangku kepentingan untuk mendiskusikan tentang hal tersebut. Ngoten pripun? Bu Ibu. Kan tindakannya bagaimana untuk mewujudkan hal tersebut. Ya enggak sih? Coba ditulis dulu aja Bu Dita. Mengajak teman sejawat lainnya, mengajak teman sejawat untuk berkolaborasi, mengajak teman sejawat berkolaborasi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Mengajak teman sejawat berkolaborasi dengan kepala sekolah serta pemangku kepentingan. Jadi nanti biar secara umum. Serta pemangku kepentingan untuk mendiskusikan tentang pentingnya mewujudkan peserta didik yang tadi, mewujudkan peserta didik yang mewujudkan peserta didik berbudaya lingkungan, apa tadi, berbudaya lingkungan yang sesuai profil pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Bagaimana Bu? Tindakannya ini kan bagaimana dilakukan bagaimana untuk mewujudkan yang pertanyaan tadi. Itu enggak Bu Ana? Tadi kan pertanyaan apa yang dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berbudaya lingkungan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Mungkin untuk tindakannya kita bisa berdiskusi dulu dengan rekan teman sejawat, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan pemangku kepentingan misalnya wali murid atau kita punya MOU dengan LH kan, kalau budaya lingkungan kan mungkin bisa meluas untuk tentang lingkungan ya. Jadi pemangku kepentingan untuk mendiskusikan tentang pentingnya mewujudkan peserta didik yang berbudaya lingkungan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mohon Bu Ana. Ini tindakan ya, tindakan. Iya, tindakan dari pertanyaan tadi. Kalau dirangkum, mengajak berkoordinasi langsung ngeten mawon. Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk mewujudkan peserta didik berbudaya lingkungan. Langsung itu di Iya. Iya, pemangku mengajaknya juga dia. Mengajaknya gimana, mengajaknya dihapus juga Bu Dita. Oh iya. Untuk berkoordinasi dengan pemangku kepentingan apa stakeholder sekolah ya Bu? Gimana ya Bu? Stakeholder. Sama toh, stakeholder pemangku kepentingan sama kan? Kalau menurut saya gimana? Kalau menurut saya kan pemangku kepentingan nanti bisa di luar warga sekolah. Jadi kalau
Peduli lingkungan nanti kita bisa kerjasama dengan bank sampah, dengan ini kok mengacu ke Adiwiyata. Ini berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan tentang pentingnya mewujudkan ya mungkin untuk mewujudkan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk mewujudkan peserta didik berbudaya. Inggih Pak A, monggo. Mohon maaf Ibu bisa kembali ke main room dulu, nanti bisa dilanjutkan lagi diskusinya. Oh inggih Pak Am, terima kasih. Monggo ibu-ibu kita kembali ke ruang yang tadi. Jadi ini kita